Bukunya mana? Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kitab penjelasan mendasar rukun iman. Dan pada halaman 13 penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebelum menyampaikan tentang akidah, tentang rukun iman, beliau sampaikan dahulu tentang rukun Islam. Rukun Islam, tetapi beliau tidak membahasnya secara detail. Kenapa? Karena rukun Islam itu ranahnya tentang fikih. Rukun Islam ranahnya tentang fikih. Kecuali rukun yang pertama, syahadatain. Adapun setelahnya mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa, dan haji, maka itu pembahasannya tentang fikih. Sementara buku ini khusus tentang akidah. Baik, baca rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam adalah dasar-dasar Islam di mana Islam dibangun di atasnya. Dan rukun Islam yang 5 ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsah, ala ayyuhaddallah wa fi riwayah ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadana wal hajj." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu agar Allah ditauhidkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji. Baik, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ibarat tentang rukun Islam ada 5 ya. Kalau kita bilang rukun, inilah kira-kira rukun itu adalah tiang-tiang apa? Utama. Ada 5. Dan tiang paling utama di tengah, kita katakan syahadatain. Jadi kita ada 5 rukun ya. Kalau ada sebuah rumah, maka ada 5 rukun. 5 rukun utama. Nomor 1, ya. 2, 3, nomor 4, nomor 5. Nah, jadi dalam hidup ini kita seakan-akan sedang membangun suatu rumah, yang rumah tersebut disusun atas apa? Tiang-tiang. Itu di atas akan rukun-rukun. Dan yang paling utama adalah rukun syahadatain. Syahadatain. Adapun rukun yang lainnya juga utama, namun yang paling utama adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadatain. Syahadatain itu maksudnya 2. Bersaksi la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasul. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasul. Kalau ini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, yang disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga, puasa. Bayar zakat.
bayar zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Ibarat kalau kita membangun rumah, hendaknya kita punya tiang ini. Setelah itu baru kita sempurnakan rumah kita. Maka kalau orang bertemu dengan Allah, dia rukun 5-nya lengkap, maka itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang berusaha hidup sebelum meninggal dia sudah punya 5 rukun. Tentunya adapun yang haji itu bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tidak mampu tentu tidak wajib. Baik. Jadi kelima ini para ulama sepakat. Siapa yang meninggalkan syahadatain maka kafir. Yang tidak bersyahadatain maka kafir. Maka kafir. Ini sepakat ulama. Sepakat ulama. Tidak ada yang khilaf. Tidak ada yang khilaf. Baik, adapun mendirikan sholat, maka ini khilaf kalau jika hukum orang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Bagaimana hukumnya? Maka ada dua kondisi. Dua kondisi. Yang pertama, jika meninggalkannya karena merasa tidak wajib. Meninggalkannya karena merasa tidak wajib. Karena merasa tidak wajib. Maka ini kafir dengan kesepakatan ulama, kafir. Tidak ada khilaf. Dia tidak sholat, kenapa? Dia bilang, saya sudah sampai derajat hakikat, gak perlu sholat. Atau dia mengatakan, misalnya, sholat itu yang penting ingat. Tidak perlu gerak-gerakan, yang penting sudah ingat. Allah sudah apa? Sholat. Ini tidak ada khilaf 4 mazhab bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena merasa sholat tidak wajib, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kondisi kedua, meninggalkan sholat karena malas. Ini meninggalkan sholat karena malas. Maka ini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Apakah kafir atau tidak? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas mengatakan tidak kafir. Dianggap tidak kafir, tapi dosa besar. Tapi dosanya lebih besar daripada zina. Namun dosanya lebih besar daripada zina. Daripada zina, daripada membunuh, daripada durhaka, daripada yang lain. Dosa meninggalkan sholat sangat besar. Karena kamu hamba, Allah ciptakan kamu, Allah suruh kamu, buktikan kamu sebagai hamba, sujud, kamu tidak mau sujud. Ini dosanya lebih besar daripada orang berzina, membunuh, durhaka. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan kafir. Namun yang benar, ulama mengatakan kafir, mengatakan tidak kafir. Jadi mayoritas ulama mengatakan tidak kafir, namun dosanya sangat besar. Kemudian pendapat yang lain, pendapat kedua, kafir jika meninggalkan seluruh sholat. Ini pendapat mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Maksudnya apa? Dia tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak sholat Id, semua sholat dia tidak kerjakan. Maka dia dianggap apa? Kafir. Ini tentu pembahasan panjang, tapi saya lebih menguatkan pendapat ini. Kalau ada orang tidak sholat sama sekali, itu bukan orang Islam. Tapi kalau dia masih sholat Jumat, dia masih sholat Id, maka dia pelaku dosa besar. Tapi dia belum apakah? Kafir. Jadi ini ada khilaf. Namun mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas, meskipun tinggalkan seluruhnya, tidak kafir. Cuma dia melakukan dosa apa? Dosa besar lebih daripada berzina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka. Pendapat kedua, mazhab Hambali, kafir. Kalau meninggalkan seluruh sholat, tidak sholat sama sekali, maka hukumnya kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat karena tidak wajib, dia merasa sudah tidak wajib, maka ini kafir, tidak ada khilaf.
Seperti saya katakan tadi, ada orang yang kemudian dia belajar ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Kalau sudah sampai ilmu ma'rifat, kata dia sholat tidak wajib lagi. Sudah terlepas dariku kewajiban untuk sholat karena saya sudah mencapai derajat apa? Ma'rifat. Dia tidak mau sholat. Orang seperti ini kafir. Kalau kau umat Muhammad, kau harusnya sholat. Rasulullah aja sedang sakit, sholat. Umar aja sudah ditikam masih mau sholat. Terus kau bilang saya sudah sampai ma'rifat tidak perlu sholat. Mana yang lebih ma'rifat, kamu atau Rasulullah? Rasulullah lebih ma'rifat daripada kamu. Rasulullah aja sholat. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya tidak perlu sholat karena sudah ma'rifat, orang ini telah keluar dari Islam. Adapun tidak bayar zakat, tidak puasa, tidak haji, siapa yang meninggalkannya, maka ini jika meninggalkan, ya maka dosa besar namun tidak kafir. Namun tidak kafir. Ini terkait dengan betapa penting urgensinya rukun Islam. Dari sini kita tahu bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Karena sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Adapun orang malas bayar zakat, dosa besar, terancam neraka, disiksa. Bahkan disebutkan dalam riwayat dia disiksa sejak di padang mahsyar. Dia sudah disiksa. Orang tidak bayar zakat sudah disiksa sejak di padang apa? Mahsyar. Padahal mahsyar kan proses sebelum masuk neraka padang mahsyar dulu. Tapi disiksa sejak di padang mahsyar. Itu yang tidak bayar zakat. Pun puasa, tidak haji, maka ini dosa besar. Ini semua menunjukkan rukun Islam adalah perkara yang urgen. Maka kira-kira kalau kita ini dalam hidup ini sedang membangun rumah agama kita. Bertemu Allah, kita punya rumah yang indah. Yang penting itu tiang-tiangnya dulu 5. Kalau tiangnya sudah 5, kita tinggal tambal yang wajib-wajib yang lain. Mungkin dindingnya, mungkin perhiasannya. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, maka semakin indah rumah kita yang kita bangun. Dan inilah yang menjadi patokan tentang tingkat surga seseorang di akhirat. Baik. Sekarang kita bahas tentang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian Muhammad abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Rukun yang pertama. Syahadatain. Tidak ada la ilaha illallah, tadi artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kalau ada yang menyembah selain Allah, maka dia telah batal la ilaha illallah. Nanti kita bahas. Seperti orang menyembah malaikat. Dulu ada di zaman musyrikin ada yang menyembah malaikat. Contoh menyembah selain Allah seperti apa? Contoh yang salah, menyembah selain Allah. Di antaranya menyembah apa? Misalnya malaikat. Ada yang menyembah apa? Jin. Ada yang menyembah wali orang soleh. Ada yang menyembah batu. Ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah sapi, hewan. Dan lain-lain. Ini contoh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembah salah satu makhluk selain Allah, maka dia telah batal la ilaha illallah. Ada orang minta-minta kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat maut. Orang ini bukan orang Islam. Karena yang tidak boleh diibadahi kecuali siapa? Allah. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh. Kita benar ada malaikat pengatur hujan. Tapi kalau kita minta hujan, minta sama malaikat, minta sama Allah. Sama Allah, bukan minta sama malaikat. Tapi kita ada malaikat maut. Bolehkah kita berdoa, ya malaikat maut jangan cabut nyawaku? Boleh nggak? Nggak boleh. Yang kita minta kepada siapa? Allah. Ya Allah panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Bukan minta sama malaikat maut. Malaikat maut, malaikat hujan itu hanya jalankan apa? Tugas. Kalau minta sesuatu kepada siapa? Allah. Minta kepada jin. Ini juga kasih sajian-sajian. Ini syirik beribadah kepada jin. Sampai sebagian orang takut sama jin, takut berlebihan.
Saya pernah naik mobil, yang nyeterin saya tentara. Begitu lihat jembatan, dia ngebel terus. Tat, 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 tat. Kenapa? Dia takut kalau nggak ngebel bakalan apa? Bakalan terbalik mobilnya. Keyakinan. Kita sudah baca doa keluar rumah, ngapain takut ya? Jadi dia takut sama apa? Sama jin. Ini contoh, ini kesyirikan, tidak boleh. Kita harus tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh minta kepada batu, tidak boleh minta kepada pohon, tidak boleh beribadah kepada sapi. Di antaranya tidak boleh beribadah kepada nabi. Adakah yang menyembah nabi? Ada tidak? Ada. Siapa kaum Nasrani? Berapa jumlah kaum Nasrani yang menyembah Nabi Isa? Lebih banyak daripada kaum Muslim. Ini miliaran. Agar kita sadar kita tuh di atas kenikmatan. Yang nyembah, yang bilang Nabi Isa Tuhan disembah itu miliaran manusia. Sama, kemudian juga ada yang menyembah misalnya Bunda Maria. Bunda Maria. Ini juga jumlahnya miliaran kaum Nasrani. Baik, yang nyembah sapi ada enggak? Ada enggak? Ada. Jumlahnya berapa? Miliaran. Penduduk India berapa jumlahnya? 1,5 miliar. Yes. Ya sudah, 1 miliar lebih. 1 miliar. Yang nyembah apa? Sapi. Yang nyembah wali juga banyak. Pergi minta-minta ke wali-wali, ke kuburan-kuburan. Orang Islam juga banyak. Menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah malaikat. Nah, kita bersyukur ketika kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Tuhan. Ini semua makhluk. Ini semua adalah makhluk. Tidak berhak untuk disembah. Tidak boleh disembah. Baik, itu maknanya la ilaha illallah. Jadi siapa yang menyembah selain Allah maka mereka telah batal. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bukanlah Tuhan. Dia adalah hamba. Rasulullah Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarun yuha ilayya." Katakanlah aku hanyalah seorang manusia, tapi aku diberi wahyu. Maka Rasulullah SAW dipuji oleh Allah sebagai hamba dan sebagai Rasul. Jadi dipuji sebagai hamba. Dan dipuji sebagai Rasul. Maka jangan kita sampai keluarkan sifat Nabi dari hamba atau dari Rasul. Rasulullah SAW, bukti dia sebagai hamba, dia adalah orang yang paling kuat beribadah. Kalau sholat, sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai kakinya terpecah-pecah. Sampai ditanya, kenapa engkau ibadah sampai seperti itu? Kata Nabi, afala akunu abdan syakur. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi Rasulullah SAW, ya, kalau sholat, sampai kaki bengkak-bengkak. Saking kuatnya beribadah. Kalau doa, lama, sangat lama. Ketika haji wada, Rasulullah SAW wukuf di Arafah. Maka habis sholat zuhur, Rasulullah bawa ontanya, kemudian menuju ke Jabal Rahmah. Itu Rasulullah angkat kedua tangannya. Rasulullah SAW berdoa. Jadi jam berapa? Dari duhur sampai maghrib. Duhur sampai maghrib berapa jam? 5 atau 6? 6 jam. Rasulullah kata. Ketika untanya bergerak, Rasulullah pegang dengan tangan kiri, tangan kanan tetap mengadah ke langit berdoa kepada Allah. Siapa yang kuat berdoa 6 jam? Ada yang kuat? Enggak ada. Kita berdoa 10 menit sudah habis permintaan. Ya Allah, lunasi hutangku. Ya Allah, jadikanlah Tanah Abang jaya kembali. 10 menit sudah habis. Ya Allah, habis. Rasulullah bukan berdoa 10 menit, berdoa 6 jam.
Padahal pintu surga tidak terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Nabi. Kenapa? Karena kuatnya ibadah. Dia merasa dirinya hamba. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa ibadah seperti Nabi. Ketika perang Badar, semua sahabat tidur. Kecuali Nabi. Ketika perang Badar malam harinya, para sahabat dibuat ngantuk oleh Allah. Semuanya tidur. Tidak ada yang semuanya tidur kecuali Nabi. Nabi sholat dari malam sampai subuh, berdoa. Sholat. Siangnya perang. Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuat dalam beribadah. Kemudian Rasulullah adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi ujian. Karena dia seorang hamba. Paling sabar dalam ujian. Tidak ada orang diuji seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil sudah lahir dalam kondisi apa ya? Yatim. Bayangkan, lahir yatim, bapaknya sudah enggak ada. Tinggal sama ibunya. Kemudian ibunya juga meninggal ketika usia 6 tahun. Rasulullah safar sama ibunya meninggal dalam kondisi safar. Rasulullah lihat bagaimana ibunya sakit sampai kemudian meninggal dunia. Kemudian dipelihara kakeknya, umur 6 tahun sampai 8 tahun. Kakeknya meninggal, dipelihara oleh pamannya. Kemudian akhirnya beliau menikah dengan Khadijah. Kemudian hidup sama Khadijah ketika menjadi seorang nabi. Kemudian beliau diuji, dimusuhi oleh seluruh sukunya, suku Quraisy, menyerang dia. Seluruh Arab, bukan suku Quraisy, satu Arab semuanya ingin bunuh dia. Bukan cuma satu Arab saja. Arab, Romawi, Persia ingin bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun diusir dari negerinya, dilempar sampai berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang semua ingin membunuhnya. Dapat sayembara, siapa bunuh Muhammad dapat hadiah sekian. Seluruh anaknya meninggal dunia kecuali Fatimah. Rasulullah punya anak 7, semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Kecuali Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW 6 bulan kemudian wafat, baru Fatimah meninggal dunia. Orang-orang yang dicintainya meninggal dunia. Istri yang paling dicintainya Khadijah meninggal dunia. Paman yang paling dicintainya Abu Talib meninggal dunia. Hamzah meninggal dunia. Rasulullah diuji luar biasa. Kalau sakit 2 kali lipat, kata Rasulullah SAW. Ketika sakit sahabat datang memegang selimutnya panas. Kata Rasulullah SAW, ini kama yu'aku rajulani minkum. Saya kalau panas 2 kali lipat. Rasulullah SAW diracuni oleh seorang wanita dari Yahudi. Dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai orang tersihir, dituduh sebagai penyair gila. Sampai ada orang datang kepada Nabi namanya Dhimad. Dhimad datang sama Muhammad. Dia bilang, ya Muhammad, saya dengar kau sakit gila, saya ingin sembuhkan engkau. Subhanallah. Kita enggak pernah dibilang orang gila. Saya enggak pernah dibilang dukun. Enggak pernah dibilang dajjal doang. Dukun enggak pernah. Oh, saya Rasulullah itu diuji luar biasa. Dan dia sabar, dia seorang hamba. Maka tidak boleh seorang mengeluarkan dudukannya dari seorang hamba bilang dia seperti Tuhan. Karena kalau dia dianggap seperti Tuhan sudah keluar dari terpujinya dia sebagai hamba. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Isra Mi'raj, kata Allah, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, itu Rasulullah. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan Rasulnya. Ya, tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Karena Allah memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Makanya ketika ada sahabat berkata, ya khairana ibna khairina, ya sayyidana ibna sayyidina, wahai orang terbaik kami, bapakmu juga dulu terbaik, wahai pemimpin kami. Rasulullah tegur, kata Rasulullah SAW, qulu biqaulikum la yastahwiyannakum syaitan. Panggillah aku seperti perkataan sebelumnya. Bilang hamba dan rasulnya. Jangan terlalu diangkat-angkat. Innama ana abdun. Sungguhnya aku hanya seorang apa? Hamba. Ya. La uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah. Aku tidak ingin kalian mengangkat derajatku lebih daripada yang seharusnya. Rasulullah pernah berkata juga, la tutruni kama atratin Nasara bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepada aku seperti Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Innama ana abdun, sungguhnya aku seorang hamba semata. Faqulu Abdullahi wa Rasul. Katakanlah Muhammad hamba dan Rasulnya. Aku bukan Tuhan, aku bukan malaikat, aku seorang manusia. Makanya Rasulullah sakit, Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah buang hajat, Rasulullah meninggal. Dia seorang hamba. Nah, di zaman sekarang ada yang berusaha mengangkat Nabi seakan-akan derajat apa? Tuhan. Dibilang Nabi dari Nur Muhammad, Nabi
apalah. Dia bilang tidak boleh. Kalau kau cinta sama Nabi, tidak boleh diangkat derajatnya lebih dari yang sungguhnya. Ini sebagai hamba. Ternyata selain sebagai hamba, Allah juga memuji Nabi sebagai seorang apa? Rasul. Apa konsekuensi sebagai Rasul? Konsekuensinya adalah membenarkan seluruh perkataannya. Membenarkan seluruh perkataannya. Terus taat kepadanya, taat perintahnya, menjauhi larangannya. Nah ini, kalau kau ngaku Nabi adalah utusan Tuhan, harusnya semua yang Nabi bilang kau benarkan. Apa yang Nabi perintahkan kau kerjakan, apa yang Nabi larang kau tinggalkan. Itu kalau kau ngaku Nabi sebagai seorang Rasul. Tapi kalau bilang Nabi Rasul, tapi Rasul bilang gini, enggak. Rasul bilang ini haram, oh boleh kok. Kita berarti enggak ngaku Nabi sebagai seorang apa? Rasul. Rasul bilang halal, Rasul bilang haram. Bukti kita sebagai seorang pengikut Rasulullah, kita Rasul bilang haram, ya sudah haram. Rasul bilang halal. Rasulullah bilang ini begini, iya benar. Kita tidak ragu akan pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang Nabi bilang gini, saya nggak percaya, nggak masuk logika dan seterusnya. Akhirnya menolak sebagian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara singkat tentang makna syahadatain. Ada yang bertanya? Ingat ini semua masuk ujian ya. Ada yang bertanya? Karena masing-masing ini contoh orang-orang sebagian di sempat muncul dulu zaman IAIN, golongan ingkar sunnah. Ini nggak percaya sama. Kata mereka kita Al-Quran saja lah. Kalau Al-Quran saja, seakan-akan fungsi Rasulullah sebagai Rasul tidak dianggap. Al-Quran itu yang bawa siapa? Nabi SAW. Bagaimana kau menjalankan Al-Quran kalau nggak ada hadis Nabi? Dalam Al-Quran contoh Allah mengatakan, aqimus sholat, dirikan sholat. Dari mana perinciannya? Jumlah rakaatnya, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Semua detail-detailnya cuma ada dalam hadis-hadis Nabi. Allah juga mengatakan, wa atuz zakat, bayar zakat. Baik, dari mana kau bisa bayar zakat kalau cuma pakai Al-Quran saja? Nggak bisa. Kau harus tahu detailnya lewat hadis-hadis Nabi SAW. Kalau nggak bisa menjalankan Al-Quran. Nah timbul golongan namanya Al-Quraniyun. Itu sempat tersebar di tanah air dulu. Orang ingkar sunnah, kita Al-Quran aja. Itu pertama kali muncul dari India. Mereka tidak menganggap Rasul sebagai seorang Rasul. Mereka melakukan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kita sampai sini. Dulu kita lanjutkan. Ada yang bertanya silakan. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi orang-orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifat segala macam itu, kira-kira itu apa yang melatar belakangi mereka sampai seperti itu? Itu macam-macam. Kenapa mereka sampai tingkat ma'rifat? Karena mereka misalnya itu diawali ada seorang namanya Hakim At-Tirmidzi. Dia punya risalah judulnya Khatmu Al-Wilayah. Kata dia bahwasanya kenabian sudah terputus, tapi kewalian juga ada belum tertutup dan ada penutupnya nanti. Rasul wali terakhir. Akhirnya ada yang mengatakan wali terakhirlah saya, wali terakhir. Sampai munculnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan saya wali yang terakhir. Kemudian mereka mengatakan wali juga mengambil langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi ngambil dari Allah, wali langsung juga dari Allah. Akhirnya mereka berkembang, mereka mengatakan wali lebih afdal daripada seorang Nabi. Buktinya apa? Buktinya mereka pakai dalil. Buktinya Nabi Khadir sama Nabi Musa lebih mulia. Nabi Khadir itu wali, lebih mulia daripada Musa. Musa tidak ngerti Khadir. Khadir bunuh anaknya, dalil lah. Itu tentu butuh pembahasan tersendiri. Tapi mereka akhirnya mengatakan kalau kita sampai tingkat ma'rifat, kan tujuan fikih itu untuk mencapai ma'rifat. Tujuan syariat itu untuk mencapai apa? Ma'rifat. Kalau kita sampai ma'rifat, syariat nggak perlu lagi. Ya namanya
setan masuk ke mana siapa saja. Akhirnya mulai tidak sholat. Orang tidak sholat itu banyak. Saya pernah ketemu dengan dulu kawan dari IAIN zaman dulu, IAIN. Datang bilang sudah tidak perlu sholat lagi. Dan itu banyak seperti saya, Ustaz, dia cerita. Kami udah ngaji filsafat, lama-lama nggak perlu sholat lagi. Karena mereka bilang syariat ini punya tujuan. Kalau tujuan sudah kita capai, syariat nggak perlu lagi. Kan tujuan kita syariat itu apa? Supaya kita baik, supaya kita ingat Allah. Nah, kalau kita bisa ingat Allah, mencapai tujuan tanpa melalui syariat, sudah selesai. Jadi nggak perlu sholat. Dan di antara mereka ada yang hanya buka jilbab. Gara-gara jilbab itu kan yang penting gini. Nah, kalau kita sudah sampai tujuan tersebut, jilbab nggak perlu lagi. Saya ingin buka jilbab. Dulu sempat ramai zaman dulu di IAIN, kampus IAIN. Sekarang nggak tahu, mudah-mudahan lebih baik ya. Tapi dulu sampai ramai. Sampai mereka di YouTube saya sempat lihat mereka bikin kalau pertama masuk kampus ospek. Sampai bikin ospek ada areal bebas Tuhan, subhan. Dan mereka ada yang zikir anjinghu akbar. Itu sempat ramai zaman itu. Mereka ngomong seenaknya, bikin areal bebas Tuhan, tapi tidak bebas iblis. Ada terus areal bebas Tuhan. Maksudnya kau ngomong seenaknya, nggak ada masalah. Jadi kebanyakan filsafat, akhirnya banyak di antara mereka ragu tentang syariat. Tapi ada di mereka pede tidak mau sholat, menganggap sholat itu hanyalah wasilah. Kalau kita sampai tujuan, sudah ingat Allah, tidak perlu sholat. Ini semua adalah kekufuran, sepakat ulama. Nabi orang yang paling ma'rifat kepada Allah, tetap sholat. Bahkan Nabi sakit-sakitan sholat. Nabi mau berangkat ke masjid, pingsan, sadar, wudhu lagi, mau sholat berjamaah. Pingsan lagi, bangun, mau sholat berjamaah lagi. Umar bin Khattab sudah ditikam, masih tanya, orang sudah sholat belum? Nabi Umar tahu sholat. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, baca. Ya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, 14 ya. 14 dari yang satu ya? Ya terus. Lalu ada seorang laki-laki berkata, menunaikan haji dan berpuasa Ramadan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak, tetapi berpuasa Ramadan dan menunaikan haji. Demikianlah yang saya dengar langsung dari Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih, dan redaksi ini adalah milik Muslim. Maksudnya dalam hadis tersebut ada dua riwayat. Ada riwayat sahabat mendengar haji dulu baru puasa. Kata Ibnu Umar yang benar puasa dulu baru apa? Haji. Tentang rukun keempat ke kelima. Enggak jadi masalah. Yang penting lima-limanya merupakan rukun Islam. Makanya kalau kita lagi punya uang, jangan lupa langsung daftar haji. Agar kita meninggal sudah punya 5 tiang untuk membangun istana kita di surga. Kalau punya uang daftar haji. Kalau ternyata belum keluar nama, sudah mati dan meninggal di luar, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah daftar, sudah tunjukkan sama Allah bahwasanya kita sudah daftar. Kalau punya uang daftar plus. Kalau enggak daftar reguler, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Yang penting kita sudah daftar untuk melaksanakan ibadah haji agar Islam kita sempurna. Sekarang perincian satu demi satu. Sama? Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Yaitu keyakinan yang pasti yang diungkapkan dengan lisan dengan syahadat ini. Yang dengan kepastiannya tersebut dalam hal itu seolah-olah ia merupakan sesuatu yang disaksikan. Dan sebab syahadat ini dijadikan satu rukun, padahal yang dipersaksikan dalam syahadat tersebut lebih dari satu adalah boleh jadi karena Rasulullah SAW. Jadi syahadatnya dua syahadat dianggap. Syekh menjelaskan kenapa dua syahadat, kan Muhammad la ilaha illallah dan Muhammad apa? Rasul. Kenapa dianggap satu? Kok nggak dianggap dua rukun? Kenapa dianggap satu kesatuan? Dijelaskan pertama boleh jadi karena Rasulullah SAW adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan Rasul Allah, termasuk ke dalam kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Kenapa dianggap satu? Karena tidak ada yang menyampaikan tentang Islam kecuali siapa? Rasulullah. Jadi kau digabung satu, karena yang menyampaikan tentang syahadah adalah Rasul. Yang mengajarkan kepada kita yang berhak hanya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan boleh jadi Coba juga, antum sana dikit. Biar enggak. Ya. dan boleh jadi juga karena kedua syahadat ini merupakan dasar sah dan diterimanya amal, di mana amal tidak sah dan tidak diterima kecuali disertai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keikhlasan terwujudlah syahadat la ilaha illallah, dan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terwujudlah syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini Syekh Utsaimin, tolong dihapus. Ini sudah dihapus. Syekh Utsaimin mengatakan, amal tidak mungkin diterima kecuali terpenuhi dua persyarat. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang dua, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amal tertolak. Kalau ada orang, dia bersedekah, tapi ternyata ingin dipuji, maka amalnya tidak diterima, percuma. Kalau ada orang berdakwah atau hafal Quran supaya dianggap orang alim, percuma, amalnya ditolak karena dia tidak ikhlas. Ikhlas itu dia beribadah karena mencari pujian Allah, bukan pujian manusia. Siapa yang beribadah karena ingin dipuji manusia, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengabarkan pada hari kiamat kelak ada orang berjihad tapi masuk neraka. Ada orang alim, ustaz tapi masuk neraka, dan ada orang dermawan tapi masuk neraka. Maka Allah bangkitkan yang mati syahid. Allah bertanya, "Kenapa kau berjihad?" Kata dia, "Aku berjihad karena Engkau ya Allah." Kata Allah, "Kau dusta, tetapi kau berjihad supaya dikatakan jagoan. Dan tujuanmu dikatakan jagoan telah berhasil. Semua orang bilang kau jagoan." Akhirnya dimasukkan neraka. Kenapa dia berjihad? Tidak ikhlas, tapi ingin dipuji. Yang kedua, ustaz. Dipanggil oleh Allah, ditanya, "Apa yang kau lakukan?" Kata dia, "Saya ngajar Al-Quran karena Engkau ya Allah." Kata Allah, "Kau dusta, tapi kau ngajarkan, kau dikatakan orang alim, qari, ahli baca Quran." Lempar masukkan neraka. Yang ketiga, orang yang dermawan. Dia infakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Allah tanya, "Kenapa kau lakukan infak?" Kata dia, "Karena Engkau ya Allah." Kata Allah, "Kau dusta, tapi kau berinfak supaya dikatakan apa? Dermawan." Maka hati-hati, kalau ibadah tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka saya nasihati diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, kalau ibadah jangan dipublish-publish, jangan dipamer-pamer, jangan dijadikan apa? Status. Jangan. Lagi umroh bikin status. Lagi sedekah bikin apa? Status. Lagi apa lagi? Lagi puasa sunnah bikin status. Hari ini hari Senin lagi panas, tapi saya masih kuat puasa. Ini status. Lagi jalan di Masjid Nabawi bikin status. Meskipun musim panas, Allah menguatkan kakiku menuju masjid. Jangan bikin status jam 3 malam. Sungguh dekat dengan Engkau bahagia ya Allah. Jam 3 malam bikin status supaya orang tahu kita sedang sholat apa? Malam. Jangan. Enggak usah. Ibadah hanya karena Allah. Lagi berdoa depan Ka'bah, nangis, di shooting, di foto. Terus nanti ditempel di rumah. Ngapain? Enggak usah. Jadi ibadah harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, ibadah kita ditolak, dan itu butuh perjuangan. Sekarang zaman orang, zaman mempublish segala amal solehnya. Dia berbakti sama orang tua dipamerkan, dia berbuat baik sama anaknya dipamerkan, dia jalan-jalan sama anaknya untuk menunjukkan dia sayang sama anak, itu amal soleh dia pamerkan. Dia bangun rumah buat ibunya, dia pamerkan. Terus apa yang tersisa? Ikhlas kata, hampir enggak ada. Dia haji, dia pamer, sudah pamer travel mahal, dia pamer lagi. Enggak ada nilainya, nol. Umroh lagi, pamer lagi, sedang umroh, sedang ini. Kalau mungkin di antara keluarga mungkin tidak ria, cuma kasih tahu, cuma kalau bisa kita tidak publish amal soleh kita, itu lebih selamat. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum yakun lahu khabi'an min amal soleh falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Tidak usah cerita-cerita. Tidak usah cerita. Kalau antum puasa, kalau bisa orang tidak tahu lebih baik. Tawarin makan, saya sudah makan. Meskipun makannya tadi sebelum subuh, sahur. Sudah makan, sudah, alhamdulillah. Lagi puasa.
Bukannya riya, tapi hati-hati. Karena bisa jadi kita ingin cari pujian. Kapan riya? Riya itu menunjukkan amal soleh untuk dipuji. Kapan ingin dipuji, amal soleh kita buyar seluruhnya. Orang bikin masjid, kemudian masjidnya dikasih nama bapaknya. Supaya orang tahu anaknya yang bangun masjid buat bapaknya. Hilang semua. Itu masjid bukan milik bapakmu, masjid itu milik siapa? Allah. Bukankah kalau masjid harus diwakafkan, ya? Nama masjid itu untuk membedakan, bukan untuk diriak-riakan. Masjid Al-Fatah agar tahu oh Masjid Al-Fatah. Untuk membedakan, di zaman Nabi juga nama Masjid Bani Zuraik karena ada di kampung Bani Zuraik. Masjid Bani Salimah karena ada di kampung Bani Salimah. Masjid Kuba karena ada kampung di kampung Kuba. Masjid Nabawi karena di Nabi SAW yang bangun. Bukan untuk pamer-pamer, enggak. Ini sekarang masjid bapakku. Terus buat apa? Cari pahala enggak usah begitu. Sekarang orang lagi ingin pamer-pamer apa? Kebaikan. Maka jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita tidak ikhlas, pahala kita buyar. Yang kedua, syarat agar ibadah kita diterima, ibadahnya harus melalui contoh Nabi SAW. Gak boleh bikin ibadah sendiri. Contoh sekarang, kalau kita umroh gimana sih? Tawaf 7 kali, terus sholat 2 rakaat kan? Baru sa'i. Itulah umroh yang terbaik, itulah umroh yang diajarkan oleh Nabi. Rasulullah SAW berkata, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Umroh yang terbaik, umrohnya Nabi. Kalau ada orang tiba-tiba kasih ide, umrah 7, tawaf 7 putaran. Setiap putaran pertama, sholat 2 rakaat. Putaran kedua, sholat 2 rakaat. Putaran ketiga, sholat 2 rakaat. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Saya lihat di orang-orang Indonesia, di Mekah, sebagian mereka, habis tawaf mereka sholat 2 rakaat, habis sa'i mereka juga sholat 2 rakaat. Ini nggak ada contohnya, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti Nabi bilang, kenapa nggak boleh? Ini kan sholat. Nggak boleh, karena lebih bagus umrahmu apa umrahnya Nabi? Umrah Nabi yang terbaik, kau jangan nambah-nambahin. Jangan nambahin. Kan dia bilang, ini kan baik, apa nggak boleh. Nanti ada yang bilang, kenapa dilarang Ustaz? Sholat kan baik. Kenapa dilarang? Tapi ada yang bikin kayak martabak, kata dia. Kacang boleh. Coklat boleh, gula boleh, tepung boleh, diolah jadi martabak kenapa tidak boleh? Sholat boleh. Terus kalau saya bikin sholat dalam tawaf, dalam sa'i kenapa tidak boleh? Dia bilang tidak boleh karena jadi satu rangkaian. Boleh. Bukankah kalau kita sholat itu tidak boleh ada azan dan iqamat? Boleh nggak? Nggak boleh. Azan boleh nggak? Kalau azan kan bagus, iqamat bagus. Tapi kalau dipasang sholat id tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Sholat berjamaah bagus, tapi kalau ada orang bikin sholat qobliyah subuh berjamaah ada imamnya, bagus nggak? Nggak boleh. Karena itu jadi ritual, jadi tidak boleh. Dulu ada orang setiap dia bersin dia bilang Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Tegur oleh Ibnu Umar, sholawat itu bagus, tapi jangan jadikan zikir untuk bersin. Kalau bersin cukup bilang apa? Alhamdulillah. Jangan tambah-tambahin. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ada. Kalau mau sholawat kapan saja boleh, tapi jangan dibikin nempel zikir khusus untuk bersin. Dan disebut kalau bersin cuma bilang Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan dilanjutkan. Hashim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah kan bagus-bagus, tapi jangan jadikan doa bersin. Doa bersin cukup Alhamdulillah. Jadi kalau kita ibadah, jangan bikin-bikin sendiri. Tapi ada yang tanya sama saya, Ustaz, apakah ada sholat birrul walidain? Saya bilang tidak ada sholat birrul walidain. Sholat sudah jelas, qobliyah, ba'diyah, sholat taubat, sholat istikharah, sholat malam. Banyak model sholat. Nggak ada Nabi pernah ngajar sholat birrul walidain. Jadi jangan bikin sholat-sholat sendiri. Nanti kalau ada yang bikin sholat birrul walidain, malah bikin sholat poligami lagi. Jadi jangan bikin sholat-sholat sendiri. Contoh lagi ada di tanah air kita bikin namanya sholat Rebu Wekasan. Setiap hari Rebu
setiap bulan Rajab, kalau nggak salah bulan Safar saya lupa, minggu pertama atau minggu keberapa dianggap Rabu sial. Hari Rabu di bulan Safar, Rabu pertama dianggap hari sial. Supaya tidak sial, bikin sholat namanya sholat penolak bala pada hari Rabu. Ini semua khurafat. Yang bilang hari Rabu itu sial siapa? Gak ada dalam syariat terus hari Rabu sial. Di hari dalam syariat tidak ada hari sial, gak ada. Dari awal sampai akhir tahun tidak ada hari sial. Sial itu kalau kamu maksiat. Makanya ketika Allah mengadab kaum Ad, kata Allah fi ayyamin nahisatin. Mereka diadab di hari-hari sial karena mereka memang bermaksiat syirik kepada Allah. Tidak ada namanya hari sial. Bagian orang hari Rabu sial, kalau sial maka kita subhanallah. Saya kemarin baru pecat pembantu, istri saya pecat. Dia liburan, suruh pulang. Ibunya bilang nggak boleh kerja mulai hari Jumat. Pecat. Dia bilang hari Jumat hari sial, gimana? Istri saya pecat, bukan perintah saya, dia pecat sendiri. Wah susah orang kayak begini. Dia nganggap kalau kerja keluar rumah hari Jumat apa? Sial. Dari mana seperti itu? Saya pernah ada pembantu di Saudi datang ke istri saya minta carikan majikan. Saya carikan, dapat orang Saudi. Saya bilang, Mbak, besok hari Sabtu mulai kerja. Aduh afwan Ustaz, guru saya bilang nggak boleh kalau pertama kerja hari Sabtu. Wah, Yahudi ini menjustikan hari Sabtu. Sudah kalau nggak mau kerja ya sudah. Jadi ini dari mana bahwasanya hari ini sial ada sial, akhirnya bikin ritual sholat Rabu wakasan tolak bala. Ini tidak ada contohnya dari Nabi. Betapa sering hari Rabu dilewati oleh Nabi. Apakah Nabi pernah bikin sholat tolak bala hari Rabu? Tidak ada. Saya pernah ke Australia di Melbourne. Ada sekelompok orang zikir khusus hari Selasa, zikir tolak bala. Ini zikir apa lagi nih? Mereka kumpul bikin zikir tolak bala. Memang hari Selasa hari sial. Kenapa di sial? Apa salahnya hari Selasa? Kita jualan, kita makan kemana-mana. Apa masalahnya? Kata mereka, ternyata mereka bilang, dulu nenek moyang kami pernah kena wabah hari Selasa. Iya ke nenek moyang kamu, bukan nenek moyang gua. Itu pun cuma kebetulan. Emang semua hari Selasa akhirnya hari wabah. Akhirnya bilang hari Selasa hari sial. Bikin ibadah baru dibangun di atas menganggap hari Selasa hari sial. Ini tidak ada dalam syariat, tidak boleh. Boleh kita bikin. Kalau setiap orang boleh bikin ibadah, nanti Islam ini beragam macam. Ada yang bilang hari Senin sial, ada yang bilang hari Selasa sial, tadi ada yang bilang hari Jumat sial, ada yang hari Sabtu sial. Terus sial melulu. Tiap hari sial. Ini tidak boleh, ini namanya bid'ah dalam Islam. Bikin ajaran-ajaran baru. Kalau kita naik haji pakai pesawat ya nggak ada masalah, tapi hajinya yang benar, jangan haji di Karbala. Hajinya di Mekah. Naik pesawat, tidak harus naik onta ya. Ceramah pakai mikrofon, tidak ada masalah. Ini perkara-perkara duniawi. Tapi kalau bikin ritual baru, ada zikir khusus, ada khusus. Ini tidak boleh kecuali harus ikut contoh Nabi. Buat apa Nabi diutus? Supaya kau bisa mencontohi. Maka jangan bikin ibadah-ibadah apa? Sendiri. Ini yang jadi masalah sekarang, orang sekarang bikin ibadah sendiri. Ada yang zikir sambil loncat-loncat. Ada yang sambil menari-nari. Ada yang zikirnya hu. Ini dari mana? Zikir Nabi tidak begitu. Maka seorang kalau ibadah harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, mohon maaf, yang contoh saja masih apa? Masih banyak. Maka saya tidak mau spekulasi. Saya tidak mau spekulasi. Makanya di sini kata Syekh tadi, amal soleh diterima dengan dua syarat. Pertama ikhlas, kedua sesuai dengan sunnah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sesuai sunnah, kenapa kita haji? Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ikutlah cara haji kalian dariku. Jangan bikin cara haji sendiri. Rasulullah mengatakan salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Jangan bikin salat sendiri. Ada saya ketemu orang salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kaget, kenapa satunya? Kenapa Pak? Assalamualaikum satu-satu begini. Kata dia, ya Allah bukalah pintu surga, tutuplah pintu. Ini dari mana seperti ini? Dari mana? Orang Syiah. Sebelum salam begini-gini. Ngapain ngomong begitu? Jadi nggak boleh kita ibadah kecuali dengan apa? Dalil. Kalau ingin ibadah kita diterima. Seperti orang-orang Syiah ketika 10 Muharram. Apa yang mereka bikin? Pukul-pukul diri mereka sampai darah-darah. Kepala mereka ke situ darah. Dari mana?
Rasulullah bilang, siapa terkena laisa minna man darabal hudud wa syaqal juyuba wa da'u jahili. Bukan dari golongan kami. Orang terkena musibah nampar-nampar pipi, robek-robek baju, enggak boleh. Orang kena musibah harus sabar. Bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata mereka, kita ingin merasakan penderitaan Husain ketika dibunuh, sehingga mereka siapa ngajarin kamu begitu? Tidak ada. Maka kalau semua orang boleh bikin ritual ibadah, agama rusak, hilangnya Islam yang murni akan hilang. Satu bikin begini, satu begini, sehingga Islam macam-macam modelnya. Padahal Islam cuma satu. Baik, lanjut. Dan di antara buah syahadat yang agung adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan diri kepada para makhluk dan dari sikap mengikuti kepada selain para rasul. Ini yang penting syahadat. Kita tidak beribadah kecuali kepada siapa? Allah, dan kita tidak meneladani kecuali Rasulullah. Ini pentingnya syahadat. Kamu bilang saya bersaksi Muhammad utusan Allah, kita tidak beribadah kecuali dengan jalurnya siapa? Nabi. Semua metode tertutup menuju surga kecuali metodenya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, adapun mendirikan sholat, maka ia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengerjakan secara istiqomah dan sempurna dalam waktu dan cara pelaksanaannya. Dan di antara buah darinya adalah lapangnya dada, tenangnya hati, dan dijauhkan dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah, tidak ada yang indah seperti sholat. Dada menjadi lapang, hati menjadi tenang, dijauhkan dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kita mau connecting dengan Tuhan, tinggal sholat. Allah, apalagi gelisah, sholat. Kata Allah, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah salat dan kesabaran sebagai penolongmu. Indah Islam. Langsung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bangun malam kemudian salat, menangis dalam salat malam tersebut, besok bahagia luar biasa. Itu indah. Malam kita menangis, besok kita bahagia. Sebagian orang malam ketawa ke TV nonton film Korea, besok menangis sengsara. Jadi mau bahagia dekat dengan Allah. Baik, terus. Yang ketiga, adapun menunaikan zakat, maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara memberikan ukuran yang wajib dalam harta-harta yang wajib dizakati. Jadi tidak banyak seperti zakat emas, zakat uang cuma 2,5%, sedikit. Uang kita 100 juta cuma keluar 2,5 juta. Tidak ngaruh, tidak ngaruh dengan kekayaan kita, malah menambah kekayaan kita sebagaimana sudah terbukti. Ya. Maka jangan pelit. Terus. Dan saya ingatkan, sedekah ada dua, sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah seperti kasih fakir miskin kepada anak yatim, ini sunnah. Yang wajib diantaranya zakat. Sedekah yang paling dicintai oleh Allah adalah sedekah apa? Zakat. Maka saya ingatkan pada diri saya dan antum sekalian, kalau antum keluarkan uang untuk anak yatim merasa dapat pahala, lebih berasa pahala lagi kalau bayar apa? Zakat. Karena zakat ini sedekah terbaik. Maka kita siapkan kalau tiap tahun itu ada kewajiban zakat enggak? Dan keluarkan dengan lapang dada, dengan tenang, dengan senang. Karena ini sedekah terbaikku saya keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih afdal daripada sedekah-sedekah yang lain. Sebagian orang, maksudnya saya ketemu orang kalau bicara zakat seakan-akan ada tukang pajak mau ambil dia. Jadi dia menyikapi zakat sepajak. Masa kena zakat sih? Masa kena? Bisa enggak? Jadi kayak ditagih sama tukang pajak. Tapi kalau dia kasih buat masjid, semangat, tidak hitung-hitung. Padahal zakat betul daripada sedekah sunnah. Maksudnya kita rubah cara berpikir kita. Ada ingatkan suami, ingatkan istri, berzakat. Zakat ini sedekah paling terbaik. Jadi hitung yang benar. Karena sebenarnya orang gitu, aduh, banyak ya Ustaz. Jadi dia sedih ketika kena zakat. Padahal Allah cuma minta sedikit, cuma 2,5%. Sedikit, nggak ngaruh. Kok masih ada 97,5. Kecuali kalau Allah minta 50% baru mungkin berat. Ini cuma 2,5%. Saya ketemu orang, dia bilang, Ustaz, saya balik. Dia kaya. Saya zakatnya 97,5. Saya nikmati uang saya cuma 2,5%. Bayangkan dia balik kehidupan. Dia bikin pondok lah, bikin. Dia bilang, saya 97,5 saya sedekahkan. 2,5 saya nikmati. Ada orang seperti itu. Ini juga salah juga, cuma dia tidak, Allah tidak mewajibkan seperti itu. Cuma dia komitmen gitu. Maksud saya, jadi kalau orang berzakat dia berlapang senang. Inilah sedekah saya terbaik. Hitung baik-baik keluar, masya Allah pahalanya besar. Karena saya dapati beberapa kali orang tanya, saya tegur dia, kau bayar zakat kayak berat sekali.
Kayak mau dipajakin orang aja. Enggak, ini pahalanya besar. Lebih besar daripada kalau kasih anak yatim, kasih ini, kasih anu, lebih besar ini. Karena ini sedekah terbaik. Setelah kau keluarkan, nah terserah disalurkan kemana. Yang penting uang sedekah zakat ini rukun Islam. Kau sedang membangun rumahmu di surga. Salah satu rukunnya, tiang utamanya adalah bayar apa? Zakat. Jadi keluarkanlah dengan lapang dada. Terus. Dan diantara buahnya adalah mensucikan jiwa dari akhlak yang tercela atau kikir, serta memenuhi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Makanya zakat ini adalah ibadah yang dilakukan terang-terangan. Tidak usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Syiar. Dan kalau bisa kita kasih zakat sama kerabat atau orang terdekat. Kalau dari kita ada yang miskin, kita kasih. Sehingga dia tidak hasad sama kita. Lihat kita punya rumah mewah, mobil mewah, dia senang-senang aja karena dia selalu kebagian tiap tahun. Tapi kalau kita nggak pernah kasih, terus kita beli mobil baru, itu bikin dia jengkel. Ini mobil baru melulu, pelit. Jadi kalau zakat itu terang-terangan. Dulu di Rasulullah ada petugas pengambil zakat, terang-terangan. Petugas datang itu ngambil. Zaman Nabi seperti. Dan inilah sedekah terbaik. Terus. Yang keempat, adapun berpuasa Ramadan, maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Dan diantara buah darinya adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukainya demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara fungsi puasa adalah mensucikan jiwa, membuat kita peka terhadap orang susah. Kita lapar, kita bayangkan lapar tuh nggak enak. Lihat anak kecil misalnya ngais-ngais makanan di tong sampah, kita sedih. Kita lihat misalnya saudara-saudara kita di Palestina, kita pernah lapar, kita tidak selapar mereka. Lapar aja kita, aduh kapan buka puasa kok lama kali matahari terbenam. Lapar nggak enak. Lagi mereka kelaparan, sehingga kita peka. Kita tahu bahwasanya hidup ini sementara, bukan untuk foya-foya terus. Kita akan meninggalkan. Itu banyak-banyak faedahnya. Maka kalau bisa puasa Ramadan selesai, jangan lupa puasa sunnah. Yang minimal sebulan 3 hari. Siapa yang bisa puasa sebulan 3 hari puasa sunnah, dia seperti puasa seumur hidup. Karena kebaikan dilipat gandakan 10 kali. 3 hari terserah. Mau Senin, mau Selasa, mau apa terserah. Tapi hindari Jumat. Hindari apa? Jumat kecuali tidak ada pilihan lain. Karena Jumat hari raya perpekan. Jadi puasa 3 hari tidak harus tanggal 13, 14, 15. Ya harus. Itu pun hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi intinya hadis-hadis yang saya penting 3 hari dalam sebulan. Mau Senin, mau Rebo, mau apa saja. Pokoknya 3 hari sebulan. Alhamdulillah. Tiap bulan kita puasa 3 hari. Seakan-akan kita puasa setiap hari. Nanti kita dapatkan hasilnya ketika hari kiamat kelak. Makanya saya pernah sampaikan di antara penyesalan orang ke 80 tahun. Disebut penyesalan. Dia bilang coba dulu seandainya ketika saya masih muda saya puasa sebulan 3 kali. Sekarang kalau saya hitung umur saya sudah berapa puasa sudah saya puasain. Cuma dulu saya tidak puasa sunnah. Tidak ada susahnya. Sehat, sehat. Nanti pas buka makan juga terasa enak. Alhamdulillah tidak ada ruginya. Aktivitas juga tidak terganggu. Alhamdulillah. Pekerjaan kita juga tidak ada yang kuat-kuat buat kita susah makan, susah minum, tahan minum. Tidak, kita masih bisa. Oleh karenanya, karena saya pribadi, para ibu-ibu dan para bapak yang masih kuat, jangan lupa puasa 3 hari tiap apa? Tiap bulan. Insya Allah. Kok nggak ada yang bilang insya Allah? Insya Allah. Yang muda-muda ini puasa 3 hari sebulan, kuat tidak? Yang tua-tua yang udah mau mati. Kuat nggak? Insya Allah. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Dan dipaksa. Kalau kuat tidak ada susahnya, cuma 3 hari dalam. Insya Allah tidak susah. Baik, baca. Yang kelima, adapun menunaikan haji ke Baitullah, maka ia adalah suatu ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara pergi menuju Baitul Haram untuk melaksanakan syiar-syiar haji. Dan diantara buah darinya adalah membiasakan diri untuk memberikan harta dan tenaga dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, haji merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah wanita bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal alaina jihad? Apakah ada wanita jihad?" Kata Rasulullah SAW, "Alaikunna jihadun la qitala fihi." Kalian ada kewajiban, ada jihad tanpa ada perang, tanpa harus mengangkat senjata. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah adalah jihadnya apa? Wanita. Terus. Subhanallah, menakjubkan syariat haji. Haji ini kan capek, duit keluar. Tapi orang tiap tahun pingin haji. Saya punya teman ada, haji
sama saya tahun 2022. Haji lagi tahun 2023. Tahun 2024 pingin haji lagi, padahal sekali haji $28.000. Tahun 2024 saya bilang udah jangan. Haji melulu, sedekah sana, bantu masjid. Dia ketagihan pingin haji. Padahal duit keluar, padahal susah, tidur mungkin gak mandi berhari-hari. Tapi subhanallah ada kebahagiaan nikmat luar biasa ketika apa? Sampai dia mau haji ketiga tahun lalu saya tahan, gak usah. Mending duitnya kasih saya kalau $20 banyak sekali. Kalau haji cuma 100.000 tiap tahun kita haji. $20.000 berapa juta? Banyak, 400 juta. Dia bilang ada kebutuhan dan kasar. Untuk masjid kayak buat apa kayak buat wakaf kayak. Kenapa? Ada kebahagiaan dia. Yang sudah pernah haji pengen haji lagi. Sudah haji pengen haji. Subhanallah. Beribadah dalam kesulitan, buang duit tapi ada nikmat kebahagiaan yang Allah berikan. Terus. Buah-buah dari pokok-pokok tersebut yang telah kami sebutkan ataupun yang tidak kami sebutkan menjadikan umat ini sebagai umat Islam yang suci dan bersih, yang beragama untuk menyembah Allah dengan agama yang benar serta berinteraksi dengan makhluk dengan adil dan jujur. Karena selain pokok-pokok tersebut, yakni syariat-syariat Islam akan baik dengan baiknya pokok-pokok tersebut, dan keadaan umat akan baik dengan baiknya perkara agamanya, serta umat akan terluput dari kebaikan keadaannya seukuran dengan kebaikan perkara agamanya yang terluput darinya. Barang siapa yang menginginkan penjelasan yang lebih jelas mengenai hal itu, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang terlelap tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang merugi. Terus. Dan hendaknya dia memperhatikan sejarah orang-orang terdahulu, karena sesungguhnya dalam sejarah terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan memiliki basiroh yang tidak tertutup hatinya. Allah menceritakan banyak sejarah dalam Al-Quran. Kisah Musa, kisah Nabi-Nabi sebelumnya. Bagaimana orang yang beriman, bagaimana orang yang tidak beriman. Bagaimana yang beriman berujung dengan kebahagiaan meskipun melalui berbagai macam rintangan dan coba. Dan bagaimana orang tidak beriman ujungnya adalah kesengsaraan di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka beliau mengatakan semakin seorang menjalankan syariat Islam, maka dia akan semakin bahagia. Semakin dia jauh dari Islam, maka dia semakin tidak bahagia. Ini mukadimah, tentu pembahasan tentang rukun Islam sangat panjang. Fikih puasa panjang, fikih sholat apalagi panjang. Namun perlu pembahasan tersendiri. Baik, kita masuk pada pembahasan utama pokok-pokok akidah Islam. Mau lanjut apa stop? Lanjut. Baik, baca. Makin lanjut semakin banyak bahan ujiannya. Ada yang bertanya sampai sini? Silakan. Oke. Terus. Iya. Oke, nama apa? Kita kodok namanya. Kita kodok. Kita kodok. Jadi zakat itu hendaknya dibayar segera. Tetapi penyampaiannya maksimal setahun. Tapi itu urusan apa? Yang membagi zakat. Kalau kita berusaha zakat selesai, itu hak orang. Kita tahu harta kita dapatkan ini tidak semua hak kita. Sebagian adalah hak orang miskin. Maka kita keluarkan, kita bagi. Kalau sudah kita hitung ternyata masih ada yang kurang, tidak apa-apa, kita kodok langsung segera. Jangan tunggu tahun depan, jangan dirapel ke tahun depan, jangan. Bahkan dalam kondisi terdesak, zakat boleh dibayar meskipun belum waktunya. Misalnya kaum muslimin ada penderitaan, ada musim kemarau, musim susah, kita boleh bayar sekarang 2 tahun, boleh dipercepat. Kita boleh keluarkan pada tahun 2024 zakat untuk 2025 dan 2026, boleh. Dalam Islam boleh. Tinggal nanti kalau kurang lebihnya kita sesuaikan. Kita bisa percepat, saya keluarkan sekarang, saya niatkan untuk zakat tahun 2025 sekaligus 2026, boleh. Dalam syarat boleh, karena kalau ada kebutuhan apa? Mendesak, boleh dipercepat tahun sampai 2 tahun. Apalagi yang sudah tertunda, segera, jangan itu aja yang belum waktunya kita boleh bayar sekarang, apalagi yang tertunda. Ada lagi yang tanya? Silakan.
pokoknya masih di tangan orang. Zakat utang maksudnya. Oh, jadi dia punya utang sama kita. Ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi saya Beda. Saya punya utang di orang lain tapi sudah cukup nisab dan haulnya, tapi masih diutangi sama orang uang. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kita punya uang sama orang, misalnya dia utang pinjam uang sama kita 100 juta. Ada dua kondisi orang ini. Orang ini dikenal mudah bisa membayar, ada orang yang tidak tahu bisa bayar atau tidak. Nah, ini bagaimana? Yang benar tidak perlu bayar zakat, kecuali kita sudah terima apa? Uang, dan kita cukup bayar setahun. Misalnya kita utangin orang dan ternyata dia bangkrut, entah dia kapan bisa. Dia ternyata bisa bayar 10 tahun kemudian. Maka kita langsung keluarkan zakat setahun ketika itu. Bukan 10 tahun. Beda dengan orang kita sudah tahu dia bakalan bisa bayar. Maka setiap tahun kita keluarkan. Lebih aman. Adapun kalau misalnya uang di tabungan saya 100 juta. Ada 100 juta itu semua utang orang. Maksudnya saya pinjam uang orang. Ada uang di tangan saya. Apakah saya wajib keluarkan zakat sementara uang ini adalah uang utangan? Yang benar wajib. Karena uang itu ada di atas nama kamu. Kalau kamu tidak mau bayar utang, tidak mau bayar zakat, bayar utang itu biar tidak kena zakat. Tapi selama kalau kau masih memegang uang itu, keluarkan zakat. Paham ya? Tapi utang saya lebih banyak, ya bayar utang biar tidak kena zakat. Bayar 30 juta sehingga tidak kena zakat. Karena zakat sekitar 80 juta, apa namanya? Nisab. Tapi kalau kau masih pegang uang itu, harus keluarkan apa? Zakat. Ada lagi yang bertanya? Ya, lagi. Zakatnya banyak sekali antum. Masya Allah. Allah barik fiik. Nah, kita punya piutang. Iya. Ya. Oh, enggak boleh. Itu dijelas oleh para ulama. Karena zakat harus ada serah terima. Antum boleh kasih uang sama dia. Dia membayarkan ke antum, terserah dia. Saya gue bayar utang lah, saya beli yang lain. Enggak boleh. Antum enggak boleh. Nanti lu tanya utang gua enggak boleh. Karena tidak ada serah terima, dia hanya terima uang untuk dirinya sendiri, enggak boleh. Ini perlama sudah bahas, enggak boleh. Jadi enggak boleh kita potong seketika, enggak boleh. Yang boleh antum kasih dia uang. Ternyata antum tidak boleh bilang nanti harus bayar utangmu, enggak. Ternyata dia bayarkan, enggak apa-apa. Tapi jangan diwanti-wanti sebelumnya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Terus, sekarang kita masuk pada inti tentang pokok-pokok akidah Islam tentang rukun iman. Oke, baca. Pokok-pokok akidah Islam, agama Islam sebagaimana telah dijelaskan di muka terdiri dari akidah dan syariat. Serta kami telah mengisyaratkan kepada sebagian dari syariat-syariatnya dan kami juga telah menyebutkan rukun-rukunnya yang dipandang sebagai pokok bagi syariat-syariatnya. Maksudnya rukun-rukunnya bukan syariat Islam, maksudnya rukun Islam. Kan agama sudah kita bilang akidah dan syariat. Syariat maksudnya fikih. Syariat maksudnya apa? Fikih. Yang terkait rukun-rukun fikih maksudnya rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa sama haji. Paham ya? Terus. Adapun akidah Islam, maka pokoknya adalah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir yang baik dan yang buruk. Hukum iman yang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik maupun buruk. Terus. Pokok-pokok ini ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Di sini Allah sebutkan tentang rukun iman. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang takdir. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir, ketentuan ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menjawab pertanyaan Jibril ketika dia bertanya kepada beliau tentang iman. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, sekarang perhatikan sini. Kita bicara tentang rukun iman. Rukun iman. 6 rukun iman. Pertama, iman kepada apa? Kepada
Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci. Saya akan jelaskan secara global. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kebangkitan, yaitu kehidupan setelah kematian. Yang keenam, iman kepada takdir. Baik. Iman kepada Allah terbagi menjadi dua. Iman bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Yang pertama. Yang kedua, iman bahwa Tuhan tersebut Esa, atau Allah, Tuhan tersebut adalah Maha Esa. Yang keesaannya nanti kita bagi menjadi tiga, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya. Esanya tentang apa? Esa dalam penciptaan. Hanya Allah yang menciptakan. Esa dalam kesempurnaan sifatnya. Kesempurnaan sifatnya. Kemudian yang ketiga, Esa dalam peribadatan. Maksudnya apa? Yang ciptakan alam cuma Allah semata. Maka dia bilang Allah Maha Esa dalam penciptaan. Ini namanya rububiyah dalam istilah kita, rububiyah. Apakah kita yakin? Apakah ada yang mencipta selain Allah? Nah, yang mencipta alam semesta Tuhan cuma satu, yaitu siapa? Allah. Tidak ada yang menyertai Allah dalam penciptaan, maka Dia Maha Esa dalam penciptaan. Nah, kita sebut dalam istilah kita dengan tauhid rububiyah. Ini istilah saja. Paham? Baik. Demikian juga kita yakin Esa dalam kesempurnaan sifatnya. Tidak ada yang menyamai sifat Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha melihat tanpa batas. Allah Maha berilmu tanpa batas. Allah Maha mendengar tanpa batas. Kita penglihatan dari buta, kemudian bisa lihat, kemudian rabun, kemudian pakai kacamata 4 lapis. Kemudian pandangan kita pun terbatas. Terlalu jauh nggak kelihatan, terlalu kecil nggak kelihatan, di balik tembok tidak kelihatan, lampu mati tidak kelihatan. Pandangan kita terbatas nggak? Terbatas. Pendengaran kita terbatas. Terlalu kencang, telinga kita bisa pecah. Terlalu rendah frekuensinya kita nggak dengar. Ada interval dari sekian range-nya sekian sampai baru bisa dengar. Kalau nggak bisa. Terbatas. Ya. Adapun Allah sifatnya semua sempurna. Ini namanya tauhid sifat, tentang asma dan sifat. Asma dan sifat. Baik. Kalau Allah hanya yang menciptakan cuma Dia dan sifatnya semua sempurna, maka yang berhak disembah cuma Dia. Karenanya yang berhak disembah cuma Allah. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Ini istilah saja, istilah. Logikanya sudah paham? Yang cipta alam semesta cuma siapa? Allah. Kalau ada yang cipta kita selain Allah, kita sembah Dia juga. Seandainya Yesus ikut ciptakan saya akan sembah ikut Yesus. Tapi yang ciptakan saya cuma siapa? Allah. Maka Allah yang saya sembah. Tidak ada yang lain. Yang adakah sifat sempurna menyamai Allah? Tidak ada. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau ada yang sama dengan Allah, sama-sama melihat, sama-sama maha kuasa, dia juga berhak untuk disembah. Kenapa? Sifatnya sama dengan meskipun dia tidak ciptakan saya, tapi kalau dia menyamai Allah, dia berhak juga untuk disembah. Namun tidak ada. Karena itu hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang sempurna sifat-sifatnya, karena itu hanya Dia yang boleh disembah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Maka keesaan Tuhan itu dibagi menjadi 3. Esa dalam penciptaan namanya rububiyah, Esa dalam sifat-sifatnya disebut asma dan sifat, Esa dalam peribadatan yaitu namanya tauhid uluhiyah. Ini sekedar istilah untuk mudah memahami. Paham? Makanya kalau ada orang
kemudian bilang ada dukun tahu masa depan, orang itu musyrik. Kenapa musyrik? Karena dia bilang ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Kalau ada yang bilang, jadi rububiyah itu terkait dengan penciptaan dan pengaturan. Alam semesta ini tidak ada yang ngatur kecuali siapa? Allah. Yang ngatur gunung siapa? Yang ngatur hujan Allah. Yang ngatur semua matahari dan bulan cuma siapa? Allah. Kalau ada yang bilang ada yang ikut ngatur alam semesta selain Allah, musyrik kata bukan? Musyrik. Contoh, mengatakan Nyi Roro Kidul ikut ngatur pantai selatan, musyrik. Emang di mana orangnya sini? Ikut ngatur pantai selanjutnya mereka kasih sajen, kebo, syirik dicampur dengan kesyirikan. Dulu sempat mau gempa di Jogja dibilang nyembelih sapi karena ada penjaga gunung apa? Gunung Merapi. Syirik. Tidak ada namanya penjaga gunung. Kalau gunung mau meletus, jin-jin juga kabur. Siapa yang jaga gunung? Yang jaga, yang atur cuma siapa? Allah. Apalagi ada yang bilang remote awan. Mau turun hujan di mana? Emang kau pegang remote control? Ini semua syirik, ini tersebar di masyarakat. Sampai ada kiai bilang di kampung kita ada kuburan wali. Dia yang jaga negeri kita. Gimana jaga negeri kita? Dia sudah mati. Otakmu taruh di mana? Syirik itu nggak boleh. Sehingga orang takut sama kuburan, bukan takut sama Allah. Syirik tidak? Syirik. Ngeri orang-orang. Dulu saya punya teman tinggal di Madinah. Dia belajar sama seorang habib di sana. Terus dia belajar di Madinah, belajar tauhid. Saya juga sempat ngajar, sekarang jadi ustaz. Dia cerita dulu, saya waktu pondok di tempat itu, kalau saya kemana-mana, saya merasa habib itu maha melihat saya, selalu melihat saya. Dia begitu, sehingga kalau dia maksiat, aduh takut nanti dilihat habib. Bukan karena Allah, subhanallah. Dia lebih takut habib daripada Allah. Dia bilang sendiri sama saya, demi Allah dia ngomong gitu. Sekarang alhamdulillah udah ngaji, udah jadi ustaz. Ini bagaimana sih? Yang maha melihat cuma siapa? Allah. Makanya orang Syiah ketika di YouTube naik pesawat, terus pesawatnya goyang, dia bilang, Ali. Ya Ali tolong aku. Ali bin Abi Thalib aja tidak bisa menolong dirinya, ditikam oleh Abdurrahman bin Muljim, gimana menolong pesawat? Nanti mereka, ya Husain saja dibunuh di Karbala, tidak bisa menolong dirinya, gimana menolong kamu? Dia sudah mati. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi di tengah lautan, Abdul Qadir Jailani tidak dengar suara, dia sedang di dalam alam barzakh. Seakan-akan Abdul Qadir Jailani maha mendengar, dimanapun kau berteriak dia dengar. Terus kalau kau di tengah lautan dia dengar, kalaupun dia dengar, apa dia bisa ngatur lautan? Kan tidak bisa. Jadi syirik ini, dunia syirik ini luas, hati-hati. Dan kalau begitu, siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia syirik. Di antara ibadah yang agung adalah berdoa. Berdoa. Kamu kalau ada masalah, sujud minta sama Allah. Habis sholat, angkat tangan menangis, ya Rabbi, ya Tuhan. Bukan datang ke kuburan, ya wali, anak saya sakit, sembuhkan anakku. Ini syirik. Minta sama mayat, gimana? Otakmu taruh di mana? Kamu yang doain mayat, bukan minta sama mayat. Kalau mayat bisa ngomong, lu otak tuh taruh di mana? Sampai ada orang mandul bilang, Mbah, saya sudah nikah 10 tahun, belum punya anak, Mbah, tolong. Mbahnya dulu waktu hidup juga mandul, tahu nggak? Jadi, hidup jangan aneh-aneh. Yang kita sembah adalah cuma Allah semata. Sampai jam berapa kita ini? Sudah belum? Hah? Sudah? Baik, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dalil Tuhan itu ada untuk membantah orang ateis. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Yang sudah saya sampaikan tadi, semua yang saya omongin masuk ujian. Baik, demikian saja. Kalau ada yang bertanya, saya